Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Duta Pangestu, mahasiswa dari Universitas Bina Perjuangan Karawang, dari kelas MN21I, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, tahun 2021, dengan NIM 21416261201387. Di sini, saya dan rekan kelompok saya akan melakukan analisis regresi berganda dengan judul pengaruh harga makanan dan pendapatan terhadap permintaan makanan di warung makan nasi Padang pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022. Dan di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada diri saya sendiri, yaitu Aditya Duta Pangestu. Ada rekan saya Dahlil Ridwan Alaudin, Dimas Dwi Darmawan, Nomi Sianturi, Nova Laura Putri Marbun. Di sini ada konsep dasar analisis regresi berganda, yang dimana yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yaitu variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh parsial atau pengaruh sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau pengaruh bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dan yang terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dan di sini saya dan rekan-rekan saya sudah merumuskan hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu mencari terdapatnya pengaruh harga X terhadap permintaan Y. Yang kedua yaitu pengaruh terdapatnya pendapatan X terhadap permintaan Y. Dan hipotesis ketiga yaitu pengaruh harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan Y. Dan yang terakhir yaitu mencari nilai pengaruh dengan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Dan di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengambilan keputusan dengan uji T. Yang dimana jika nilai signifikansi uji T lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dan di sini ada rumus cara untuk mencari nilai T tabel, yaitu T sama dengan A, nilai tingkat kepercayaan dibagi 2, dibandingkan N, jumlah data, dikurangi K, variabel X kurangi 1. Maka dihasilkan nilai 0,025 dibandingkan 17. Dan dari output tabel T-nya didapat nilai sebesar 2,109. Dan selanjutnya ada uji F atau pengambilan keputusan dengan uji F. Yang dimana jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,0205 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan di sini ada rumus untuk mencari F tabel, yang dimana F sama dengan K jumlah variabel X dibandingkan N dikurang K, dimana N-nya jumlah data dan K-nya variabel X. Maka didapatkan nilai F-nya sama dengan 2, yaitu jumlah variabel X dibandingkan N jumlah data 20 dikurang variabel X, 2. Ini 18. Dan dari output tabel F yang sudah ada, didapatkan nilai sebesar 3,55. Dan selanjutnya di sini adalah pengajuan hipotesis H1 dan H2 yang sudah dibahas tadi di perumusan hipotesis dengan uji T. Di sini saya sudah menggunakan output SPSS dan didapatkan koefisien seperti ini.
Dan di sini ada pengujian hipotesis pertama H1 yaitu pengaruh harga makanan terhadap permintaan. Di sini diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 harga makanan terhadap Y permintaan adalah sebesar 0,725. Yang ini nih, 0,724 nih. Yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan juga T hitungnya yaitu nilai ini nih 0,359 lebih kecil dari tabelnya yaitu 2,109 dan sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh H1 X1 terhadap Y. Dan di sini ada pengujian hipotesis kedua H2 yaitu tadi adalah pengaruh pendapatan terhadap permintaan makanan. Dan di sini diketahui nilai signifikansi pengaruh X2 pendapatan terhadap permintaan yaitu ada 0,041 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau T hitungnya yaitu minus 2,213 itu lebih besar dari nilai T tabelnya yang bernilai 2,109 dan sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau pendapatan terhadap permintaan itu diterima yang berarti terdapat pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Dan di sini ada pengujian hipotesis ketiga yang dimana di sini mencari pengaruh variabel X1 yaitu harga makanan dan variabel X2 yaitu pendapatan terhadap Y yaitu permintaan. Di sini berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,0000 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya yaitu 176,76 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai tabel F yang bernilai 3,55 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti pengaruh X1 harga dan X2 pendapatan secara simultan terhadap Y permintaan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y yaitu permintaan. Dan mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi berganda dengan judul pengaruh harga makanan dan pendapatan terhadap permintaan makanan di warung makan nasi Padang pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Saya Aditya Pangestu, izin mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.